Oke, welcome Pisces. Pisces kan udah gue ganti. Oke, Pisces. Ini untuk readingan pertengahan Januari sampai ke akhir Januari 2026 ya kalian. Ya semoga aku bisa konsisten ke depannya ngisi zodiak reading sebulan 2 kali kayak gini. At least sebulan 2 kali ya. Jadi aku masih bisa bikin pick a card gitu tengah-tengahnya. Oke, Pisces di sini kalian Nine of Swords nggak tahu ya. Rasanya kalau Nine of Swords bawaannya udah negatif aja sih. Cuma semoga nggak senegatif itu sih. Nine of Swords tuh selalu cerita soal kegelisahan, soal nggak bisa tidur, soal overthinking, atau mungkin ada pikiran-pikiran buruk yang agak gimana ya, kalau aku bilang menghantui, klise nggak sih ya, pikiran-pikiran buruk yang menghantui kalian gitu. Mungkin kegelisahan yang dari kemarin bikin kalian susah tidur. uh, ya dan kalau ngelihat Nine of Swords ini sendiri, kadang yang kita pikirkan bakal bakal negatif itu bakal berdampak negatif ke hidup kita, mungkin itu belum terjadi sih. Ya masih di pikiran kita aja gitu hal buruknya itu. Ya aslinya mah belum belum kejadian, makanya kadang jadinya ke kitanya jadi capek sendiri gitu karena hal buruknya belum terjadi tapi kitanya udah gelisah aja gitu, udah sedih aja atau udah takut aja. Ya crossing the readingnya ada Seven of Wands di sini. uh, ya mungkin ini kalian yang lagi berjuang kali ya, berjuang atau kalian yang lagi melawan itu kali ya. um, Mungkin kaliannya sendiri tahu kalau jalan yang bakal kalian adepin ke depannya itu bakal berat gitu, bakal banyak hambatannya, bakal banyak halangannya, bakal banyak cobaannya gitu, dan kalian berusaha pengen tetap kuat gitu ngejalaninnya. Ya jadi pikiran-pikiran kayak kegelisahannya itu bukan kegelisahan yang bikin kalian jadi stuck nggak ngapa-ngapain sih. Ya ini kegelisahan yang mungkin jadi bahan bakarnya kalian gitu untuk terus berjuang, tadi ku bilang ya. Kalau emang konteksnya gimana ya, kalau dimasukin ke konteks kayak gimana ya, aduh, masih terlalu apa ya, masih terlalu abstrak sih. Cuma aku pikir kita semua pernah lah ada di titik itu, di titik dimana eh apa ya, apalagi kalau hidup lagi sulit-sulitnya nih, hidup lagi susah-susahnya, kadang kita malah di apa ya, dikalahkan atau ditaklukkannya bukan sama cobaan yang lagi kita hadepin itu loh. Iya, sebenarnya cobaannya mah masih bisa ke handle, cobaannya masih bisa kita lewatin, kita punya kekuatannya untuk ngelewatin itu. Cuma pikiran kita sendirinya itu loh yang malah jadi, yang harusnya malah pikiran kita bantuin kita nemuin solusinya gitu, malah jadi apa ya, berbalik, menyusahkan kita, berbalik, malah bukannya ngasih solusi malah ngasih gelisah, ngasih was-was kayak gitu. Kalau ngeliat Seven of Wands di sini sih aku ngerasanya kalian cukup mampu sih ngadepin apapun cobaan yang lagi kalian hadepin. Iya, cuma emang pikiran negatifnya aja kali ya yang harus agak di manage. Iya kan, King of Swords di sini dia udah, kalau ngomongin soal pikiran apalagi kayak mental energi kayak gitu, King of Swords di sini dia udah paling ahlinya sih. Udah paling apa ya, udah menguasai gitu. Dan di bawahnya ada Seven of Swords. Mungkin sebelumnya, mungkin ini hal yang kalau digambarkan gitu, solusinya kalian udah tahu nih harus kemana gitu, udah jelas buat kalian harus kemana. Cuma yang bikin kalian gelisah atau yang bikin kalian uh, susah susah tidurnya adalah gimana kalian ngakalin sistemnya kali. Kalau the whole sistemnya kalian udah terpetakan dengan baik gitu, harus kemananya, tapi nggak tahu ya kalian ada ngakalin sistem tuh kayak gimana sih, kayak mungkin uh, anggaplah kalian pengen mau apa ya, mau bikin kue gitu, resepnya udah ada gitu, dan resepnya tuh udah pasti enak gitu kalau kalian ngikutin resep.
Jadi semua sistemnya tuh udah ada, tapi kalian masih mikir kayak gimana kalau gulanya kalian potong, atau gimana kalau gulanya kalian ganti gitu. Nggak ada gula palem, pakai gula merah aja bisa nggak sih kayak gitu. Kalian coba ngakal-ngakalin sistem yang udah sempurna itu, atau resep yang udah yakin enak itu kalian coba modifikasi gitu. Makanya jadi kayak, dan hasilnya juga jelas nggak akan sama kan kayak gitu. Itu mungkin overthinkingnya tuh ada di situ sih, gelisahnya ada di situ. Kalian berusaha ngakalin sistem yang udah kalian kuasain kayak gitu. Dan mungkin ada, kalau balik lagi ke Seven of One, mungkin itu satu-satunya cara kalian bisa terus maju sih. Iya, kalau kalian nggak pinter-pinter, agak sulit kalian berjuang ke depannya. Oke, Justice di Crowning Reading sama Page of Cups di Future Energinya. Justice ini dia bertolak belakang banget sama apa sih, sama Seven of Swords di bawahnya sih. Kalau Seven of Swords dia berusaha ngakalin gitu, berusaha nyari gimana jalan keluarnya biar nggak lebih ribet. Kalau Justice nggak, ya kalau masalahnya A, ya jalan keluarnya harus A gitu, nggak bisa cari yang lain. You reap what you sow. Dan deep down mungkin itu sih yang kamu rasain. Kamu tahu, kamu sadar kamu nggak bisa terus-terusan ngakalin masalah ini biar cepet beres. Kalau masalahnya bisa selesai, ya selesainya baru dalam waktu seminggu, ya udah harus ditungguin sampai seminggu, nggak bisa dipotong jadi 5 hari atau 6 hari. Nggak bisa apa ya, nggak bisa curi-curi kesempatan atau curi-curi kesempatan dalam kesempitan gitu, enggak sih. Ya ini emang apa sih, kalau ngomongin game gitu ini harus kalian beresin dengan fair. Ya nggak bisa pakai cheat di sini. Soalnya gamenya sendiri udah dirancang seperti itu. Ya dan Page of Cups di sini nggak tahu ya, aku ngerasanya uh, ada rasa ketidakpuasan kali ya. Iya mungkin kalian agak mengeluh gitu dari apa yang kalian udah tahu dengan jelas. Kalau resepnya itu kayak gitu gitu, nggak bisa ditawar lagi, nggak bisa diganti lagi bahan-bahannya. Kalian ada kekecewaan gitu di situ. Mungkin ini juga bagian, sebenarnya bukan apa ya, bukan resep yang pengen kalian ganti. Mungkin bahkan ini, kalau ya aku mikirnya, kalau anggaplah kalian lagi jualan kayak gitu, jualan produk makanan. Iya, kalau kalau si resepnya nggak kalian ganti, susah nih ke depannya kalian mau jualan. Entah karena bahannya yang terlalu mahal gitu, sampai kalian kalau terusin pakai resep yang sama, ntar susah nih cari untungnya gimana gitu, cari profitnya. Makanya ini kalau nggak diganti resepnya, atau ini kalau caranya nggak diakalin, susah nih ke depannya. Makanya kalian berusaha gitu, kayak mikir, ini ngakalinnya gimana ya, ngakalinnya gimana ya. Iya, ada apa ya, kayak ada kecewanya tuh, mungkin kecewa yang uh, harusnya keadaannya nggak seribet ini. Iya, harusnya ini lebih mudah gitu ngakalinnya. Apalagi Justice di atas, nggak tahu ya, aku ngerasanya uh, kalau secara apa ya, kalau dipikirin sih harusnya udah selesai gitu. Kayak masalah ini di otak kalian kayaknya udah selesai gitu. Cuma begitu giliran ke eksekusi, tetap aja ada perasaan kecewanya gitu. Ya kalau dipikirin mah ya, resepnya udah segitu, udah sih harusnya nggak diganti lagi. Iya. Cuma kecewanya adalah kalau kita pakai resep yang sama, kita makin susah nih cari untungnya. Tapi kita, ya resepnya kayaknya harus sudah pakai yang ini, nggak bisa diubah, nggak bisa ditawar. Nah kalian yang apa sih, Seven of One ini, kayak perlawanan ini, rasa enggannya ini adalah, kalian tahu resepnya, kalau kalian terus pakai resep yang sama, pakai cara yang sama kemarin, susah buat bertahan, harus diakalin. Posisi kalian ada di sebagai penanya di sini, ada di Ten of Swords. Ini kayak akumulasi dari semua overthinkingnya kalian ada di sini. Jadi emang udah berat banget ya, kayak
ini kalian kalau ngakalin si resep yang tadi ya, resep makanan tadi, udah segala cara udah kalian cobain nih, udah diganti bahannya, diganti kualitasnya, tetap aja rasanya beda gitu. Ya, udah kalian coba tuh semuanya. Jadi mungkin kalau pada akhirnya apa ya harus balik ke resep yang awal ya, kayaknya emang harus gitu. Kalau ngeliat 4 of 1 di atasnya gitu, mungkin jawabannya bukan apa sih, bukan resepnya yang diakalin sih. Mungkin kayaknya emang mau nggak mau harganya aja harus dinaikin. Iya, kalau ngeliat 4 of 1 di sini dia kayak 7 of 1 di sini kan dia kayak banyak perlawanannya gitu kan. Banyak apa sih, banyak penolakan gitu dari diri kaliannya. Kalau 4 of 1 di sini kayaknya enggak, dia lebih menerima gitu, dia lebih steady, dia lebih stabil gitu. Jadi ya sama kayak gambarnya juga kan, pintu yang terbuka gitu kan. Jadi mungkin emang harus udah diterima aja faktanya kalau wah ini kayak harganya harus dinaikin aja deh. Iya, kualitasnya nggak bisa ditawar soalnya bahannya kemarin udah diganti, rasanya beda, nggak bisa nih kayak gini, harganya aja deh naikin. Dan mungkin dengan kalian menaikkan harga produk kalian kayak gitu, itu bikin value-nya malah nambah buat diri kalian. Ya aku inget dulu beberapa apa sih, zaman-zaman di startup, zaman-zaman ya zaman-zaman jualan itu kadang dengan kita naikin harga tuh nggak berarti kita bakal kehilangan pembeli sih, enggak. Bisa jadi itu malah ngebuka kayak apa ya, kayak market baru gitu. Iya, harga yang mahal tuh belum tentu value-nya turun loh. Malah dengan kita naikin harga, kita bisa naikin value juga. Jadi lebih apa ya? Uh, Kalau dari segi brand dia lebih bukan stabil ya, lebih apa ya? Lebih mapan gitu kali. Kalau dari segi brand, apalagi kalau kita mau mempertahankan kualitas produk tuh, ya mau gak mau harus naikin harga biar lebih mapan gitu, biar lebih stabil ke depannya. Oke, hopes and fear-nya ada 8 of Swords. Ini kalian yang berkutat dengan pikiran kalian sendiri, yang nggak kemana-mana, muter aja terus di situ. Ini bahannya diganti apa lagi ya? Ini produksinya diakalin kayak gimana lagi ya? Nggak kok, ini masih bisa kok diakalin. Itu kan kayak mempersulit diri kalian sendiri gitu. Ya aku ngerti gitu, kalian masih belum menyerah gitu. Kalian masih punya harapan kalau apa ya, kalau produk ini tuh atau ya produknya kalian ini tuh bisa bisa diterima sama orang. Soalnya pertimbangannya kalau ntar harganya dinaikin kan belum tentu orang bakal nerima atau enggaknya. Ya resiko naikin harga pasti ada aja, kayak orang yang biasanya harganya segini terus kalau dinaikin agak kaget gitu, terus jadinya kayak mikir lagi gitu, kalau harga segitu produk yang ini masih worth it nggak ya, kayak gitu kan. Pakai produk kalian dengan kalau harganya dinaikin masih worth it nggak ya. Nah, overthinkingnya kalian itu, cuma ini overthinking yang kalian bisa apa sih ya, jalan keluarnya ada di diri kalian sendiri sih kuncinya. Kalau kaliannya udah yakin nih dengan naikin harga kalian gak akan kehilangan langganan, ya udah yakin aja sebenarnya. Kayak King of Cups di sini kan, kalau Page of Cups di sini kayak dia masih apa ya, masih ada rasa kecewanya gitu dengan ya mungkin dengan naiknya bahan-bahan makanan bulan-bulan terakhir ini. Kalau King of Cups kayaknya udah nggak bermasalah sih. Dan kalau ngomongin, kayaknya aku udah terlalu komit deh di analogi itu. Iya, tapi ini udah masuk ke outcome, udah masuk ending apa sih, kayak udah masuk ke konklusinya gitu. Ya kayaknya bakal aku tutup gitu deh. Kayaknya kalau kaliannya sendiri udah yakin gitu dengan kualitas produknya kalian, mau harganya dinaikin juga kayaknya nggak akan terlalu masalah sih. Konsumennya juga akan terlalu, mereka bakal ngerti kok gitu, kayak value kalian nggak akan turun di mata konsumen kalian, produknya apalagi. Dan mungkin lebih kayak uh, kalian kayaknya butuh untuk bisa yakin sih. Iya, soalnya kalau ngelihat balik lagi nih, aku bakal bolak balik mulu ke awal. Kalau ngelihat 9 of Swords di sini, overthinkingnya kalian karena kalian rasanya kayak nggak yakin gitu.
Ya kalau King of Cups kan dia udah yakin nih, udah mantep nih soal apa yang dia rasain. Dia udah nggak galau lagi, udah nggak kayak Page of Cups. Jadi ya kaliannya harus yakin dulu. Dan masalahnya emang selesainya di kalian kok ini mah. Ini overthinking yang jawabannya bakal ketemu di diri kalian sendiri. Ya mungkin bisa lah tanya-tanya ke orang, cuma kalau kaliannya sendiri nggak yakin, ya mau nanya ke 1.000 orang, apa ya, 1.000 orang kompeten sekalipun, kalau kaliannya nggak yakin, ya gimana dong? Iya nggak sih? Iya gitu kali ya, bisa. Sorry, ini kayaknya terlalu fokus aku ke satu analogi. Mudah-mudahan masih masuk. Ya masih masih resonate lah di kalian. Gitu aja readingannya buat pertengahan sampai akhir Januari ini 2026. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.